Baik, Mbak Rati. Selamat siang. Baik, Rati. Baiklah, selamat datang di acara kuliah umum kita yang mengangkat tema implementasi CIPP saat belajar dari rumah di masa pandemi. Izinkan saya untuk membacakan kembali tata tertib kuliah tamu siang hari ini. Tata tertib kuliah tamu yang pertama, mahasiswa harus sudah bergabung dalam Zoom 15 menit sebelum kuliah tamu dimulai. Yang kedua, kuliah tamu akan dimulai tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Yang ketiga, mahasiswa wajib menggunakan nama di Zoom menggunakan format nama _name. Yang keempat, mahasiswa wajib mematikan suara atau memute selama berlangsungnya kuliah tamu agar penyampaian materi oleh narasumber bisa terdengar dengan baik. Yang kelima, mahasiswa wajib mengaktifkan kamera selama berlangsungnya kuliah tamu. Yang keenam, bagi yang menggunakan laptop wajib menggunakan background terlampir. Yang ketujuh, mahasiswa dapat mengajukan pertanyaan saat sesi tanya jawab melalui fitur chat secara tertulis dengan terlebih dahulu menuliskan nama dan pertanyaan secara singkat dan jelas atau secara langsung dengan cara mengangkat tangan atau menekan tombol raise hand. Kontribusi aktif menjadi bagian penilaian keaktifan. Yang kedelapan, mahasiswa dapat memberikan umpan balik ketika terjadi masalah teknis, seperti suara kurang jelas atau penyampaian materi yang terlalu cepat melalui fitur chat. Kemudian yang terakhir, moderator memiliki hak penuh untuk mengatur jalannya kuliah umum. Jadi teman-teman, ini adalah tata tertib kuliah tamu kita, semoga bisa dimengerti. Apakah untuk Ibu Analista Puspa Pertiwi sudah hadir? Sudah. Terima kasih Ibu. Ya, senang sekali teman-teman, pada hari ini kita melakukan kuliah umum bersama Ibu Analista Puspa Pertiwi. Hari ini saya sangat senang juga karena teman-teman mempercayakan saya sebagai Master of Ceremony dalam kuliah umum hari ini. Perkenalkan, saya Elizabeth Daniarati yang akan memandu rangkaian acara pada kuliah umum siang ini sampai nanti akhir acara selesai. Namun sebelumnya teman-teman, saya ingin tahu terlebih dahulu, teman-teman mahasiswa yang sudah bergabung dalam jaringan Zoom meeting ini, boleh absen dulu dong. Kameranya silahkan dibuka bagi yang belum membuka kamera. Dan silahkan menyapa kepada Bu Kristi, Bu Kintan, dan narasumber spesial kita pada kuliah umum hari ini, Ibu Analista Puspa Pertiwi, selaku Kepala Sekolah SD Tumbuh 1 Yogyakarta. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, teman-teman semua. Baiklah, teman-teman, terima kasih atas atensinya. Sebelum memulai kuliah umum pada hari ini, alangkah baiknya dimulai dengan berdoa terlebih dahulu. Saya mohon bantuannya untuk Mbak Pipit memimpin doa sebelum pelaksanaan kuliah umum dimulai. Silakan Mbak Pipit. Baik, selamat siang Bu Puspa, Bu Kristi, dan Bu Kintan, dan teman-teman lainnya. Sebelum melakukan kuliah umum pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu, dan akan saya pimpin secara umum. Berdoa dimulai dengan keyakinan masing-masing. Cukup, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Pipit. Dan selama beberapa jam ke depan, teman-teman, tentunya kita akan disuguhkan oleh beberapa segmen acara yang akan sangat insight. Dan langsung saja, kita akan masuk ke sesi pertama, sambutan dari Ibu Kintan selaku Kaprodi PGSD Universitas Sanata Dharma. Bu Kintan, mohon waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Rati sebagai MC yang telah memberikan kesempatan. Yang terhormat Ibu Puspa dari SD Tumbuh 1, yang terhormat Ibu Kristi, dosen pengampu mata kuliah Cambridge ini, dan yang terkasih rekan-rekan kelas konsentrasi kurikulum internasional. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Meskipun pandemi tidak kunjung berakhir dan vaksin tidak kunjung ditemukan begitu, tapi kehidupan kita harus tetap move on begitu ya. Tiada hari tanpa berhenti-hentinya kita beradaptasi dan berinovasi. Nah, bersyukur sekali
siang hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul pada acara kuliah khusus dengan menghadirkan Ibu Puspa sebagai dosen tamu begitu. Terima kasih Bu Kristi dan teman-teman yang sudah menyiapkan sehingga acara ini sudah dapat berlangsung. Dan tentunya teman-teman selama ini sudah belajar tentang teori bagaimana kurikulum Cambridge gitu ya. Jadi memahami secara teori dan mungkin implementasinya juga sudah dikecap sedikit-sedikit begitu. Nah, namun bagaimana di era pandemi ini? Tentunya teman-teman nanti akan banyak berdiskusi dengan narasumber luar biasa yang hari ini bisa bergabung. Terima kasih banyak Ibu Puspa sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk mengurus administrasi dan mendampingi anak-anak tentunya ya. Terima kasih, tentu ini merupakan kesempatan yang sungguh luar biasa. Ibu dapat memberikan waktu bagi kami dan mohon bantuan nanti mahasiswa-mahasiswa kami ini diperbaharui dan disegarkan informasi tentang Cambridge. Karena apa? Tentunya kami memerlukan Cambridge yang lebih kontekstual dengan keadaan begitu ya. Cambridge di masa pandemi. Kami memerlukan informasi-informasi terkait dengan hal tersebut. Nanti kami tunggu untuk diperbaharui dan disegarkan dari Bu Puspa. Kemudian teman-teman silahkan mengikuti perkuliahan ini dengan sebaik mungkin. Nanti silahkan bertanya hal-hal yang benar-benar ingin diketahui begitu ya, mumpung ada Bu Puspa begitu. Jadi biasanya Bu Kristi ini sekarang ditambah lagi Bu Puspa. Nah, nanti silahkan teman-teman selamat berdinamika selama 2 jam ke depan ya. Selama 2 jam ke depan silahkan nanti berdinamika dengan sebaik mungkin memaksimalkan kesempatan yang ada. Saya kira cukup sekian yang saya sampaikan. Akhir kata, selamat mengikuti perkuliahan khusus ini. Bukan kuliah umum ya, kuliah khusus ya. Semoga lancar dari segi fasilitas maupun yang lainnya. Terima kasih, kesempatan saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Bu Kintan. Selanjutnya teman-teman akan saya kembalikan kepada Bu Kristi selaku moderator pada kuliah khusus siang hari ini. Monggo Bu Kristi. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ratih ya. Mbak Dania Ratih ini ternyata berbakat sekali menjadi MC ya. Begitu luar biasa. Oke, terima kasih untuk kesediaannya. Dan juga saya mengucapkan terima kasih Bu Kintan untuk kesediaannya. Selanjutnya jika Bu Kintan ada keperluan, monggo tidak apa-apa jika ingin live, tetapi jika Bu Kintan mungkin akan memperdalam juga Cambridge seperti itu, kami juga persilahkan Bu Kintan bisa tetap ada di room ini begitu. Saya mohon izin untuk live karena masih berkutat dengan kurikulum. Baik, terima kasih Bu Kintan untuk waktunya dan yang teristimewa juga hari siang ini kita sudah kedatangan Bu Puspa. Terima kasih Bu Puspa untuk kesediaannya. Begitu di tengah kesibukannya tadi juga menyiapkan banyak hal. Bu Puspa ini ingin berbagi, Bu Puspa sharing begitu ya kepada kita semua teman-teman dan ini luar biasa sekali. Sebelum kita mendengarkan penjelasan dari Bu Puspa, baiklah, saya akan sedikit share tentang siapa sih Bu Puspa ini sebenarnya begitu ya. Wah, ini luar biasa. Masih muda tapi sudah menjadi kepala sekolah dan di sekolah yang menggunakan kurikulum Cambridge. Wah, it's amazing ya teman-teman ya. Oke, saya akan sedikit share begitu. Sudah terlihat ya? Apakah sudah terlihat di layar? Sudah terlihat, Bu. Oke, baik. Nama beliau ini adalah Analistia Puspa Pertiwi, begitu. Oh, ternyata dari Magelang ya. Tetangga saya, Bu, berarti saya aslinya Temanggung. Oke, dan beliau ini tentu saja come from Indonesia ya, teman-teman ya. Siapa sih beliau? Begitu ya. Beliau itu
menjabat saat ini sebagai kepala sekolah di SD Tumbuh 1 yang menggunakan kurikulum Cambridge begitu, dan beliau juga seorang koordinator kurikulum ya, jadi luar biasa sekali. Ini pernah menjadi koordinator kurikulum juga. Lalu ada beberapa hal yang beliau ini pernah geluti begitu ya. Ini classroom research tentang increasing student achievement in integrated learning using universal design for learning framework begitu. Kemudian ada compile a training module build the children positive behavior. Lalu kemudian beliau juga aktif di inclusive education training. Ya, beliau ini programnya Modifying Curriculum in Inclusive School. Jadi tidak hanya Cambridge teman-teman, tetapi Bu Puspa ini juga concern di inklusif. Lalu Inclusive Education Training. Wow, beliau juga sebagai National Instructor pada pengembangan keprofesian berkelanjutan, begitu ya, dari Departemen Pendidikan ini. Kemudian beliau juga pernah mengikuti short course di Australia, di University of Sydney ya, ini pada program Australia Awards Fellowship dengan judul Enhancing Professional Capacity in Inclusive Schooling Practices through Indonesia Australian Partnership. Jadi juga tentang inklusif. Jadi ini menarik sekali kalau teman-teman juga pengen tahu lebih dalam tentang inklusif. Lalu ada beberapa hal conference yang beliau ikuti begitu ya. Ini di Australia, kemudian di UIN Sunan Kalijaga begitu, tentang lebih banyak tentang inklusif begitu. Dan yang teristimewa sekali, beliau ini juga lulusan PGSD Sanata Dharma teman-teman. Jadi beliau ini dari angkatan 2009 ya Bu ya. Jadi belum sempat pernah saya ajar ya Bu Puspa ya. Iya, belum. Tapi kita pernah berkolaborasi di Olimpiade di Kalimantan itu ya Bu, kalau tidak salah. Ya, jadi iya, betul. ini istimewa sekali karena teman-teman lulusan PGSD dan sekarang masih muda sudah menjadi kepala sekolah ya. So I believe that you can do it too, gitu. Kita juga percaya teman-teman di sini juga pasti luar biasa. Dan luar biasa juga Bu Puspa ini sudah mendapatkan sertifikat profesional ya dari Juli sampai November ini di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Dan as you see di sini teman-teman melihat social skills, kemudian organization apa yang kemudian juga computer skills yang dimiliki oleh Bu Puspa. Tampaknya sudah tidak sabar lagi kita mendengarkan sharing dari Bu Puspa begitu ya tentang implementasi kurikulum Cambridge atau yang kita kenal kalau di primary itu sebagai CIPP, Cambridge International Primary Program. Saya tidak tahu kalau sekarang update-nya namanya apa juga ya Bu ya, karena memang sudah lama juga. Biasanya dulu setiap tahun kami di Prodi PGSD itu ada magang di sekolah Cambridge begitu, tapi karena masa pandemi ini juga ini sedikit tertunda, maka nanti kita mendengarkan teman-teman update apa saja yang akan disampaikan oleh Bu Puspa, dan teman-teman silahkan nanti pokoknya cari tahu, mumpung ini ada Bu Puspa, mumpung yang langsung berkecimpung langsung dengan kurikulum Cambridge di sekolah, teman-teman silahkan cari tahu apa yang ingin kalian atau menjadi pertanyaan kalian selama ini. Wah, kemarin dengan Bu Kristi ada yang belum terjawab ya, maka ini saatnya nanti silahkan dicatat, silahkan ditanyakan begitu, dan tentu ini akan menjadi bekal teman-teman semua ketika besok juga mungkin mengajar di sekolah internasional yang menggunakan kurikulum Cambridge. Baik, waktu sepenuhnya saya sampaikan dan saya berikan kepada Bu Puspa, mungkin sekitar kurang lebih 1 jam nanti ke depan Bu. Monggo Bu Puspa, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Kristi tentunya dan teman-teman sekalian sudah mengundang saya dalam acara ini. Saya sangat excited tentunya ketika Bu Kristi menghubungi saya untuk menyampaikan sedikit tentang pelaksanaan kurikulum di SD Tumbuh 1. Walaupun saya sedikit grogi ini karena saya baru tahu kalau di PGSD ternyata sekarang ada konsentrasi international curriculum. Sedangkan pada zaman saya dulu belum ada.
Dan saya yakin teman-teman di sini secara ilmu pastinya lebih banyak menguasai dibandingkan saya, karena saya sendiri otodidak dalam penggunaan kurikulum ini. Tentunya saya juga berharap nanti teman-teman akan sharing tentang pengalaman yang sudah dimiliki dalam melaksanakan kurikulum Cambridge, dan pertanyaan-pertanyaan tentunya akan saya tunggu, karena saya hanya akan menyampaikan sedikit terkait dengan penggunaan kurikulum Cambridge ini dalam masa pandemi. Saya bisa share screen ya di sini? Ya Bu, bisa langsung share. Oke. Oke. Teaching CIPP English. Nah, CIPP English ini yang biasa kami sebut di SD Tumbuh. Jadi Cambridge International Primary Program untuk Inggris. Jadi kami di SD Tumbuh sendiri hanya menggunakan tiga subjek yang mana menggunakan kurikulum CIPP ini, yaitu English, Mathematics, dan juga Science. Dan dari ketiga itu di SD Tumbuh hanya sebagai enrichment, jadi bukan kurikulum utama. Kurikulum utama kami masih menggunakan kurikulum 2013, dan CIPP ini harapannya memperkaya pengetahuan anak-anak, terutama dalam penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa yang bisa dibilang bahasa internasional seperti itu. Dan untuk saya sendiri hanya mengajar CIPP English ini di kelas 5 dan 6, dan itu hanya 2 jam pelajaran per minggunya. Jadi ini nanti saya hanya akan bercerita sedikit tentang pengalaman mengajar bahasa Inggris selama pandemi. Tentunya akan kita mulai dengan melihat dulu nih challenges selama pembelajaran daring. Mungkin hal ini dialami oleh banyak guru di luar sana. Pastinya banyak sekali challenge, tapi juga saya bersyukur di SD Tumbuh 1 ada beberapa hal yang mana jadi kekuatan juga selama pandemi ini, kita masih bersyukur terhadap beberapa hal. Nah, untuk challenge yang pertama itu tentunya kami di sekolah inklusi adalah anak-anak yang sangat beragam. Di kelas 5 dan kelas 6 sendiri kami ada anak yang retardasi mental, jadi secara mental anak kelas 6 tapi usianya secara mentalnya masih seperti anak TK, dan kemudian ada yang autism, dan juga ada yang ada yang slow learner. Itu pastinya ada beberapa, dan itu yang membuat dalam penyampaian kurikulum ini pastinya sangat menantang, karena menyampaikan materi, kemudian menyampaikan tugas juga harus menyiapkan yang berbeda. Nah, tantangan lain adalah karena saya bukan edukator kelas. Ketika edukator kelas dengan jam bertemu anak lebih banyak, pastinya akan lebih mengenal anak dengan mudah. Sedangkan saya dengan 2 jam per minggu, bisa dibayangkan untuk mengenal nama saja biasanya butuh sehari sendiri, belum lagi mengenal karakter setiap anaknya, belum mengenal untuk kemampuan anak terhadap pembelajaran bahasa Inggris sendiri. Jadinya masih biasanya membutuhkan asesmennya pastinya lebih lama dibandingkan guru kelas. Nah, karena saya bukan guru kelas, jadinya saya hanya memiliki jadi kalau di Tumbuh 1 di sekolah kami ada kebijakan selama pandemi ini, ada batasan untuk
pertemuan Zoom seperti ini. Jadinya untuk guru kelas dan guru mapel itu hanya 3 kali per minggu. Harapannya memang mengurangi interaksi anak dengan layar, karena takutnya nanti akan berlebihan untuk anak-anak. Nah, dari situ untuk mapel sendiri hanya diberikan waktu 2 jam pelajaran 1 semester. Jadi saya hanya 1 kali bertemu anak-anak sinkronus seperti ini. Jadinya bertemu secara langsung walaupun lewat Zoom. Dan itu memang saya gunakan untuk melihat progres anak-anak dalam penggunaan bahasa Inggrisnya. Nah, ini juga tantangan untuk memastikan anak-anak tetap termotivasi mengikuti pembelajaran bahasa Inggris. Di awal-awal pandemi, ketika menggunakan Google Classroom sebagai platform untuk belajar, anak-anak cukup excited, banyak pengumpulan tugas rajin, tapi bisa dilihat bahwa dari hari ke hari semakin berkurang, anak-anak semakin kehilangan motivasinya. Nah, inilah yang challenge terbesar dalam pembelajaran selama pandemi, sehingga bagaimana untuk memastikan anak-anak tetap termotivasi itu dan tetap enjoy learning. Nah, ini juga menjadi tantangan ketika orang tua memiliki kemampuan yang berbeda dalam mendampingi anak-anak. Jadinya bagaimana kita harus mengasesmen dengan lebih lama lagi, karena selain melihat anak-anak, kami juga harus melihat orang tua, bagaimana kemampuan orang tua dalam mendampingi. Nah, untungnya karena saya mengajar di kelas 5 dan kelas 6, jadi mereka sudah cukup banyak pengalaman dalam penggunaan bahasa Inggris, dan tentunya anak-anak zaman now itu penggunaan bahasa Inggris sudah lebih familiar lah. Mereka melihat televisi yang mana kebanyakan berbahasa Inggris, lagu, kemudian film-film juga berbahasa Inggris, bahkan berita pun ada anak yang memang mengakses berita-berita berbahasa Inggris. Dan untungnya mereka sangat well literate dengan teknologi itu sendiri, our hero during this pandemic, dan itu yang sangat disyukuri tentunya, karena kita tidak perlu banyak menyesuaikan terkait dengan penggunaan teknologi. Bahkan mereka lebih cepat, dan itu yang mana bisa kita gunakan sebagai senjata kita juga, karena mereka mudah menyesuaikan dengan teknologi. Kita gunakan teknologi untuk memotivasi mereka, untuk memaksimalkan pencapaian mereka dalam pembelajaran bahasa Inggris. Nah, untuk goals sendiri, jadi selama pandemi ini memang dari Dinas Pendidikan sendiri memang menurunkan target atau goals dari pembelajaran daring ini. Dari kalau untuk secara angka ditentukan 60% dari seluruh kompetensi yang diharapkan itu hanya 60%, yang itu pun maksimal. Jadi dari situ akhirnya kita membuat goal sendiri, bagaimana goals itu bisa membuat anak-anak itu melewati pembelajaran daring ini dengan lancar pastinya. Dan harapannya sih anak-anak tetap enjoy, karena kita juga harus memikirkan psikologi anak. Nah, kalau untuk bahasa Inggris sendiri, goals saya dalam pembelajaran di kelas 5 dan kelas 6 yaitu memperkaya kosakata mereka. Itu yang terutama, karena pastinya harapannya mereka lebih banyak kosakata, sehingga untuk mengetahui instruksi, kemudian membuat karya atau apapun, itu akan lebih lancar. Dan juga better pronunciation. Kemudian yang ketiga adalah lebih percaya diri dalam menggunakan bahasa Inggris. Dan tentunya yang paling penting adalah enjoy studying English. Karena kalau kita pastinya kalau tidak enjoy mempelajari sesuatu, pastinya akan mental aja semuanya. Nah, yang terpenting adalah anak-anak enjoy, sehingga mereka akan menyerap lebih banyak pembelajaran yang mereka terima.
Nah, ini adalah goals yang sebenarnya sangat sederhana, dan yang mana memang selama pandemi ini goals itu kami bikin sederhana agar tidak membebani baik guru, anak, maupun orang tua. Karena saat ini bisa dibilang orang tua perannya lebih besar daripada guru sendiri, karena mereka mendampingi penuh anak-anak. Oke, nah ini saya ingin tanya dulu sebelum masuk ke cerita tentang pembelajaran bahasa Inggris di kelas. Saya ingin tanya ke teman-teman, mungkin nanti bisa diketik di chat jawabannya menurut teman-teman bagaimana. Jadi which language skill improves our language skills the most? Jadi dari 4 kemampuan berbahasa ini ada menulis, membaca, berbicara, dan juga mendengarkan. Menurut teman-teman mana sih yang kemampuan yang paling cepat meningkatkan kemampuan kita dalam berbahasa? Mungkin boleh diketik di chat. Menurut teman-teman yang mana? Dari pengalaman teman-teman sendiri. Silakan teman-teman diketik saja. Sudah banyak nih, tapi saya kesulitan membuka. Kebanyakan speaking or listening. Oke. Speaking, listening, reading. Ini pengalaman dari teman-teman sendiri ya. Jadi ketika teman-teman melakukan speaking, mungkin ini aku akhirnya berbahasanya lebih cepat seperti itu, lebih cepat meningkat kemampuannya. Oke, terima kasih. Listening, speaking, reading. Thank you. Oke. Ini masih share screen nggak ya? Oh, masih ya? Maaf, sebentar, saya harus sambil teman-teman mengetikkan jawaban, saya mau pasang charger dulu sebentar. Oke, saya kembali. Oke, teman-teman, mungkin saya boleh minta 1 atau 2 teman. 1 teman saja yang memilih speaking. Mungkin ada yang mau share tentang itu? Ayo, tadi yang menulis speaking. One of you can share. Mungkin menceritakan pengalamannya. Oke, atau mungkin bisa nanti ketika di akhir sesi saya begitu ya. Oke, jadi ini ada satu teori berdasarkan dari Oke, ini Renuka Devi 2014. Jadi dari buku ini ada penelitian yang mana menunjukkan ternyata hasilnya seperti ini. Dari writing skill itu dapat meningkatkan kemampuan kita sebanyak 10%. Sedangkan dari reading itu 15%, speaking 30%, dan juga listening ternyata yang paling banyak yaitu 45%. Ini dari hasil penelitian, walaupun mungkin saja bisa sangat berbeda di antara kita karena kemampuan bisa jadi kita yang lebih ke audiovisual, lebih ke listening, kemudian hal lain bisa jadi berbeda, tapi ini cara rata-rata sebesar inilah. Nah, dari sini
dari sinilah akhirnya saya memutuskan di pandemi ini bagaimana ya caranya agar anak-anak lebih cepat dalam mempelajari bahasa Inggris, tapi tetap enjoy. Dan saya bersyukur karena di sini ternyata yang paling cepat, istilahnya paling banyak meningkatkan kemampuan berbahasa adalah listening dan juga speaking, karena itu lebih mudah untuk bisa kita lihat, bisa kita evaluasi dengan mudah, melihat anak-anak bagaimana kemampuan mereka itu cukup mudah dibandingkan dengan writing dan reading yang mana selama pandemi ini ketika kita tidak bertemu secara langsung, kemudian tidak ada synchronous session, bisa jadi anak-anak dibantu orang tua dan itu akhirnya membuat hasil evaluasi tidak sesuai dengan keadaannya. Nah, kalau untuk speaking dan listening cukup mudah karena anak-anak pastinya harus mempraktekkan secara langsung. Nah, dari situ akhirnya ada beberapa metode yang saya gunakan dalam pembelajaran bahasa Inggris di masa pandemi ini. Yang pertama yaitu lebih banyak menggunakan audio visual material. Jadi anak-anak lebih banyak mendapatkan materi-materi yang saya sampaikan melalui audio visual, dan bersyukurnya di YouTube sendiri kita bisa mendapatkan banyak sekali materi yang bisa di-share ke anak-anak. Kadang-kadang pun saya membuat sendiri, tapi masalahnya adalah saya kurang percaya diri dalam menyampaikan materi secara langsung. Jadi biasanya saya hanya menyampaikan PowerPoint, kemudian sedikit pijakan. Tapi untuk materi yang lebih banyak, berbahasa Inggrisnya lebih banyak, saya lebih mempercayakan ke YouTube. Apalagi karena saya sendiri dari PGSD dan saat itu belum ada konsentrasi yang internasional ya, jadinya pembelajaran bahasa Inggris untuk saya sendiri juga otodidak. Takutnya saya malah menyampaikan misal pronunciation-nya kurang tepat dan lain-lain. Dan itu pun juga saya sampaikan di awal ke anak-anak bahwa kita belajar bersama, I'm not perfect, seperti itu. Kemudian itu jadinya itu tadi banyak menggunakan dari YouTube ataupun dari teman-teman, karena teman-teman di SD Tumbuh juga ada yang sering membuat materi-materi yang juga diupload di YouTube-nya Sekolah Tumbuh, dan jadi dari situ kita seperti apa ya, materi yang kita punya itu sebenarnya tak terbatas, sebenarnya sangat banyak, hanya bagaimana kita memanajemen materi itu yang lebih penting agar pastinya anak-anak dapat menyerap dengan lebih baik. Dan untuk tugasnya saya juga menggunakan beberapa macam, karena kalau di kelas biasanya tugasnya juga berbagai macam, tapi banyak kan ketika menulis itu dengan lembar kerja atau apa ya, LKS seperti itu. Nah, untuk selama pandemi ini karena tadi ingin memastikan anak-anak enjoy dan pastinya orang tua tidak terbebani, jadi lebih banyak menggunakan sesuatu yang kontekstual. Jadi anak-anak misal untuk mengetahui kemampuan anak-anak dalam pembendaharaan kosakata, anak-anak akan melakukan scavenger hunt. Jadinya anak-anak akan mencari barang-barang yang ada di rumah, kemudian menyampaikan sedikit informasi terkait benda tersebut, apa yang ada di sekitarnya. Itu yang biasanya sangat menarik untuk anak-anak. Nah, dan yang satu ini yang banyak saya gunakan selama pembelajaran daring, yaitu recording. Jadi recording ini biasanya anak-anak juga menampilkan visual, secara visual jadi video seperti itu, tapi lebih sering saya menggunakan recording audio only. Jadi ternyata ini yang saya rasa paling enak untuk mengevaluasi kemajuan anak dalam pembelajaran, karena dan ini pun dari recording itu anak-anak selain belajar untuk berbicara, tapi mereka juga mendengarkan. Saya selalu meminta anak-anak untuk mendengarkan dulu apa yang sudah mereka record, kemudian kalau masih kurang yakin
re-recording again sampai akhirnya mereka yakin itu yang terbaik. Dan saya dari hasil yang saya kumpulkan, anak-anak progresnya cukup baik karena mereka mengevaluasi diri mereka sendiri seperti itu. Dan dari sini pun mereka tentunya ini adalah usaha mereka sendiri, tidak bisa dibantu orang tua. Kecuali untuk penyampaian untuk materinya, dan itu pun tidak apa-apa karena pastinya kolaborasi dengan orang tua memang sangat dibutuhkan. Ya. Jadi itu yang selama pembelajaran di masa pandemi ini yang saya rasa pastinya banyak up and down-nya, banyak metode-metode yang saya coba, kemudian kurang maksimal, dan akhirnya saya menemukan recording ini untuk mengecek kemampuan listening anak dan juga speaking anak sangat bagus. Dan kalau dilihat dari persentase tadi, maka itu sudah mencakup 70% dari kemampuan berbahasa, itu sudah lumayan untuk, bukan lumayan lagi, karena cukup besar dalam melihat mendorong kemajuan anak dalam belajar bahasa Inggris. Jadi itu pengalaman saya selama pembelajaran daring. Kalau untuk kurikulum sendiri memang kami memakai kurikulum Cambridge ini tidak untuk semua mata pelajaran, dan kami juga mengintegrasikan dengan topik-topik kami dalam inquiry. Jadi kalau di sekolah tumbuh kami ada inquiry based learning, yang mana ada tema besar dalam satu semester. Seperti di semester ini ada temanya yaitu farming. Dan dari situ kami bahasa Inggris, kemudian integrated learning-nya dari kurikulum 2013, kemudian science dan juga mathematics, kami usahakan agar terintegrasi dengan farming itu. Jadi seperti kemarin anak-anak ketika belajar bahasa Inggris ada salah satu topik yaitu cooking, dan cookingnya itu juga dari produk-produk mereka sendiri yang berhubungan dengan farming. Misal seperti itu. Itu saja Bu Kristi, saya berharap akan ada banyak pertanyaan dari teman-teman, dan nanti mungkin untuk contoh-contoh yang lebih detail bisa saya tunjukkan dari pertanyaan teman-teman dulu pastinya. Ya, oke, baik. Terima kasih Bu Puspa untuk pemaparannya. Mungkin kita beri applause dulu ya, teman-teman, untuk Bu Puspa. Begitu, untuk selanjutnya ini saatnya yang kita tunggu-tunggu untuk kita mengkonfirmasi lebih banyak lagi, untuk kita belajar lebih banyak lagi. Apa saja sih, atau mungkin juga ada hal lain yang tadi belum sempat Bu Puspa sampaikan, tapi teman-teman kok saya pengen tahu untuk ini gitu ya. Kita buka termin tanya jawab terlebih dahulu untuk yang sesi pertama kita buka untuk 3 penanya dulu. Silakan ini bisa raise hand ya. Di sini sudah ada Eden Ivena. Kemudian saya cek dulu ada yang raise hand lagi enggak? Lalu Florentina Meiliana. Oke, satu lagi mungkin untuk sesi pertama. Biar sekalian tiga. Kristi, saya Eden. Oh ya. Sejauh ini saya masih belum ada pertanyaan, Bu. Mungkin bisa ke teman-teman lain. Tadi saya kepencet, Bu. Gitu. Kepencet. Mohon maaf ya, Bu. Iya. Oke, kalau begitu tadi Florentina ya, Florentina Meiliana. Silakan. Mungkin bisa ke situ dulu. Lewat chat atau langsung? Langsung saja, enggak apa-apa. Tadi Bu Puspa waktu di Goals bilang kalau membuat anak confident using English. Nah, saya mau bertanya bagaimana cara ibu membuat anak itu percaya diri dalam menggunakan bahasa Inggris itu sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Florentina untuk pertanyaannya. Mungkin bisa ditanggapi langsung Bu sambil kita nanti menunggu kalau ada pertanyaan lagi ya. Teman-teman silakan nanti raise hand untuk kalau ada yang mau ditanyakan ya. Atau bisa menulis di chat juga. Monggo Bu Puspa. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Florentina untuk pertanyaannya. Oke. Ya betul, memang tadi sepertinya belum terjawab dalam presentasi saya.
Oke, jadi untuk membuat anak confidence itu yang apa ya? Cara utama yang saya gunakan adalah dengan memberikan feedback ke anak-anak, yang mana feedback itu adalah feedback positif seperti I'm so proud of you, you must be proud of yourself too, seperti itu. Kemudian juga ketika ada kesalahan, saya mengkonfirmasi, kemudian saya minta langsung anak-anak untuk memperbaiki. Dan juga memastikan anak-anak tahu bahwa being wrong is okay, seperti itu. Jadi untuk confident ini, selain itu juga, selain feedback, itu feedback yang saya lihat memang sangat, sangat berhasil membuat anak-anak lebih percaya diri dalam menggunakan bahasa Inggris. Dan mungkin tadi juga sudah saya sampaikan di awal, saya selalu menyampaikan di kelas bahwa kita belajar bersama. Ketika ada teman yang salah, it's okay to help them, to correct them, it's okay. Tapi memastikan agar kesalahan itu hal yang lumrah loh. Jadinya mereka akan percaya diri. Dari beberapa hasil teman-teman, ada anak-anak yang memang secara kemampuan berbahasanya mungkin karena di rumah juga tidak sering digunakan, itu jadi untuk kemampuan berbahasa Inggris terutama speaking itu masih sangat butuh bantuan. Tapi anak-anak saya lihat sangat percaya diri, bahkan teman-temannya pun tidak ada yang istilahnya menertawakan atau apa. Dan itu memang sudah terbangun sejak pembelajaran di sekolah. Dan selama pandemi ini, confidence itu kemudian lebih banyak lagi saya gali melalui recording anak-anak itu. Jadi dari recording itu biasanya kan anak-anak, kalau saya merasa sendiri merecord sendiri itu malu. Nah, anak-anak saya biasakan pastinya dari awal bahwa oke, kita record, kemudian dievaluasi sendiri bagaimana recordingnya, kemudian diperbaiki lagi, record lagi, diperbaiki lagi. Akhirnya anak-anak terbiasa dan semakin confident. Begitu sih. Baik, apakah menjawab Mbak Florentina? Menjawab, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya di sini sudah ada raise hand dari Mbak Dinda. Monggo Mbak Dinda, ayo. Selamat siang, Bu. Terima kasih Bu Kristi atas kesempatannya. Saya di sini ingin bertanya, Bu, kepada Bu siapa tadi? Mau Bu Puspa. Ya, Bu Puspa. Jadi saya ingin bertanya bagaimana khususnya di sekolah tumbuh tunas ya, Bu ya? Tumbuh satu. Tumbuh satu. Maaf ya, Bu. Saya agak grogi soalnya, Bu. Jadi saya ingin bertanya bagaimana sih evaluasi dari guru di sekolah tumbuh satu itu. Jadi apakah setiap hari itu guru tuh melakukan evaluasi atau setiap bulan atau setiap semesternya? Lalu bagaimana sih kiat yang dapat Ibu bagi kami mahasiswa yang sekarang mengambil mungkin sedikit motivasi untuk kami yang mengambil mata kuliah konsentrasi kurikulum internasional, supaya kami itu juga percaya diri bahwa sebenarnya kami itu juga mampu untuk ada peluang mengajar di sekolah internasional. Begitu, Bu. Terima kasih. Ya, monggo Bu Puspa, langsung ditanggapi saja. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dinda untuk pertanyaannya. Oke. Kalau tadi pertanyaannya memotivasi agar lebih percaya diri mengajar di sekolah internasional, saya yakin teman-teman pasti bisa. Teman-teman bisa dibilang milenial ya. Teman-teman milenial pastinya ilmu-ilmunya lebih fresh. Kemudian bahasa Inggrisnya pastinya juga sudah lebih terbiasa menggunakan bahasa Inggris karena pastinya terpapar media-media bahasa Inggris yang lebih banyak. Tapi saya sendiri memang kurang berpengalaman ya pastinya terkait dengan sekolah internasional, karena sebenarnya kalau SD Tumbuh sendiri juga bukan sekolah internasional, hanya memang menggunakan kurikulum International Primary Program. Memang
beberapa kali kadang disebut sebagai sekolah internasional. Thank you, but we are not seperti itu. Oke, jadi pertanyaannya tadi terkait dengan sebentar, saya jadi lupa ini. Evaluasi, Bu, tentang Oh evaluasi. iya betul, tentang evaluasi. Jadi untuk evaluasi sendiri hampir sama dengan sekolah lain. Kami mengeksis untuk bahasa Inggris ya. Kalau biasanya akan ada tema. Kalau saya sendiri memang di akhir tema itu untuk reading dan writing. Kemudian untuk listening dan speaking itu biasanya sepanjang biasanya kan pastinya ada kita menyampaikan materi, kemudian anak-anak mempresentasikan hal yang mereka ketahui dan juga evaluasi. Nah, di sebelum evaluasi akhir topik itu biasanya sudah ada beberapa anak-anak menyampaikan karya atau juga mempresentasikan hal-hal dan mempresentasikan hal yang mereka sudah pelajari, itu sudah kami ambil nilainya. Jadi kalau di Tumbuh memang satu hal yang berbeda itu adalah hasil nilai anak-anak evaluasinya itu tidak ada bobot. Jadi mereka evaluasi ketika presentasi, kami mengambil nilai, misal pas mempresentasikan tentang membuat sebuah makanan, itu sebagai proyek, itu kami mengambil nilai di sekitar 2 minggu pertama, kami sudah mengambil nilai, kemudian setelah akhir topik, kami juga mengambil nilai, nah bobot yang nilai yang listening dan speaking itu tadi, dan juga yang reading dan writing itu kami sama, bahkan nanti di akhir semester kami bobotnya juga sama. Jadi misal nilainya kan kalau biasanya kalau di sekolah-sekolah lain ada nilai mid semester itu misal diambil 30%, kemudian evaluasi harian 20%, dan evaluasi akhir semester itu 50%, kalau di Tumbuh tidak. Dan itu evaluasi memang biasanya based on project. Kecuali yang tertulis ya, jadi untuk listening dan speaking-nya itu based on project, jadi anak-anak punya, kita di awal biasanya sudah menentukan, oh nanti di hampir akhir materi akan ada project presentasi, mereka harus menampilkan karya mereka atau hasil dari apapun itu, dan kemudian untuk yang terakhir itu yang writing dan reading itu, begitu. Dan untuk project itu bisa sangat-sangat beragam, bisa jadi anak-anak presentasi, bisa jadi anak-anak membuat video, bisa jadi anak-anaknya membuat recording, atau bisa jadi membuat wawancara dengan orang-orang di sekitarnya. Dan variasi itu yang memang kami usahakan selalu ada di kelas, agar anak-anak punya pengalaman yang lebih beragam. Begitu. Memang evaluasinya kami sangat beragam itu, tidak hanya yang tertulis. Bahkan tertulis itu bisa dibilang lebih sedikit daripada yang menggunakan beberapa metode yang lain, seperti presentasi dan lain-lain. Begitu, Mbak Dinda. Oke, apakah sudah menjawab, Mbak Dinda? Boleh menanggapi lagi nggak, Bu? Ya, silakan. Mohon izin menanggapi ya, Bu Puspa. Jadi, itu pengetahuan baru banget buat saya, Bu. Jadi, di kurikulum Cambridge itu, khususnya di sekolah Tumbuh 1, pasti menggunakan proyek dari, inovasi dan kreativitas gurunya sendiri. Nah, kalau semisal evaluasi untuk gurunya sendiri itu bagaimana ya, Bu? Dari kepala sekolahnya atau siswa juga dapat mengevaluasi guru seperti itu? Oh ya, sepertinya tadi saya salah memahami. Jadi evaluasi untuk gurunya sendiri begitu ya? Oke, jadi untuk evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru itu ada supervisi namanya. Jadi supervisi itu dari koordinator kurikulum dan juga dari kepala sekolah. Kalau selama pandemi ini kami melihat Google Classroom karena kepala sekolah dan koordinator kurikulum itu masuk ke semua kelas.
Jadinya kami masuk ke kelas dan melihat pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh guru-guru. Kami akan melihat apakah mereka sudah melakukan metode yang bervariasi, kemudian sudah membedakan soal-soal ataupun juga membedakan materi-materi yang diberikan kepada anak-anak yang memang sangat membutuhkan untuk dibedakan seperti itu. Gimana? Apakah mungkin masih ada? Sepertinya masih ada yang ingin disampaikan, Mbak Dinda? Ya, masih ada penasaran apa lagi? Ingin mengkonfirmasi aja Bu, berarti evaluasi untuk gurunya sendiri itu dari kepala sekolah aja ya Bu ya? Dari siswanya belum? Atau dari wali muridnya juga Bu? Oke, jadi kalau untuk dari siswanya, itu memang kami belum terbiasa seperti itu. Jadi memang, apa ya namanya, istilahnya penilaian dari siswa itu memang sangat jarang kita lakukan, kecuali itu memang ada di program teman-teman. Jadi karena saat ini beberapa cara penilaian, kemudian cara metode-metode agar meningkatkan kualitas pendidikan itu beragam. Nah, teman-teman juga di SD Tumbuh itu kami berikan apa ya istilahnya keleluasaan dalam melakukan pembelajaran di kelas. Nah, salah satunya biasanya memang ada seperti penilaian edukator, tapi memang tidak semua kelas melaksanakan itu. Ya, ada seperti reward system yang mana juga reward system untuk anak dan juga ada reward system untuk guru. Nah, kalau untuk yang dari orang tua itu memang ada dan itu disampaikan melalui komite sekolah. Dan itu selama pandemi ini dilaksanakan kurang lebih 1 bulan sekali. Jadi ketika ada masukan, evaluasi dari orang tua itu akan disampaikan melalui komite, melalui Google Form. Kemudian dari komite akan di-compile, kemudian disampaikan ke sekolah. Jadi dari sekolah nanti akan kami lihat, dan itu nanti di Tumbuh sendiri ada weekly meeting seperti itu. Istilahnya kemudian kami sampaikan agar menjadi perbaikan-perbaikan. Karena pastinya ada beberapa masukan, kami akan pilah-pilah mana yang mana kita bisa gunakan, yang mana akan lebih memperkaya pembelajaran di Tumbuh. Gitu. Apakah sudah menjawab, Mbak Dinda? Penjelasannya cukup dapat, sangat saya pahami, Bu. Jadi mendetail banget. Terima kasih, Bu, sudah mau menjawab pertanyaan saya. Maaf kalau kata-kata saya sedikit patah-patah, Bu. Enggak, jelas, cukup jelas. My pleasure, Mbak Dinda. Semoga ada kesempatan nanti berkunjung ke sana ya, Bu, supaya tahu dan mengenal pembelajaran di sana. Boleh ya, Bu? Tentunya dengan senang hati. Terima kasih, Bu Puspa. Sepertinya masih sama-sama, Mbak Dinda. Sepertinya masih jarang loh, Bu Kristi, untuk teman-teman dari Sanatan Dharma ke SD Tumbuh. Oh ya, mungkin bisa kita rencanakan ya. Ini semoga nanti pandemi segera berkurang begitu. Kalau semester depan sudah bisa kita coba rencanakan untuk melihat langsung begitu ya, observe. Amin. Ya. Mbak Dinda ada lagi? Cukup, Bu. Oke, Terima kasih ya, Bu. Ya, oke. Selanjutnya teman-teman, monggo silakan kalau masih ada yang penasaran dengan beberapa hal. Oh ya, ini Mbak Pakwita ya. Silakan Mbak Pakwita. Selamat siang Bu Kristi dan Bu Puspa. Saya izin bertanya. Setahu saya di Cambridge itu kan ada yang di evaluasinya ada yang namanya Cambridge Checkpoint. Nah, di sekolah SD Tumbuh 1 sendiri apakah ada menggunakan Cambridge Checkpoint ini ya, Bu? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Pakweta. Oke, nah ini juga yang memang ditumbuh sendiri karena bahasa Inggris ataupun CIPP Math dan juga CIPP Science itu sebagai enrichment. Jadi memang kami tidak menggunakan semua metode yang ada di Cambridge International Primary Program. Jadi memang untuk kami sendiri hanya ada tahapan itu tadi. Jadi ada penyampaian materi,
Kemudian anak-anak ada beberapa project dan juga evaluasi. Dan progression check-nya ya di evaluasi itu. Jadi tidak menggunakan checkpoint tadi itu. Begitu. Baik, terima kasih Bu jawabannya. Oke, berarti untuk tes Cambridge-nya, tes yang langsung dari kurikulum Cambridge juga di Tumbuh ini belum menggunakan ya Bu ya, jadi hanya mengambil framework yang ada di kurikulum Cambridge begitukah? Kalau saya boleh mengkonfirmasi? Iya, betul sekali. Oke. Jadi mengambil. Oke. Dan it is okay ya untuk license dari Cambridge sendiri tidak mengambil paket, katakanlah begitu ya, tidak mengambil paket tesnya, hanya mengambil atau katakanlah mengambil bagian dari frameworknya saja without test kayak gitu, it's okay ya untuk sekolah yang katakanlah menggunakan license from Cambridge International Examination begitu? Sejauh ini tidak masalah artinya ya Bu Puspa ya, kalau misalnya kita tidak mengambil license untuk tesnya begitu. Iya betul. Jadi kalau di Tumbuh 1, 2, dan 4 sendiri memang tidak menggunakan keseluruhan itu, dan untuk license-nya juga memang kami belum mendapatkan. Dan untuk yang ada license-nya itu untuk Tumbuh 3, tapi menggunakan International Primary IPC curriculum. Oh, IPC ya, oke. Iya, IPC. Oke, baik. Berarti ini satu pengetahuan baru juga teman-teman untuk kita, ternyata kurikulum Cambridge kita bisa mengambil frameworknya without testnya begitu ya. Kalau kita mau melaksanakan fully of Cambridge curriculum itu satu paketnya dengan tes yang tadi ditanyakan Mbak Pakuita juga ya, Cambridge checkpoint dan juga satu lagi progression test. Tetapi di Tumbuh ternyata juga tetap melaksanakan progression test begitu melalui beberapa tadi kegiatan yang sudah disampaikan Bu Puspa. Jadi tetap ada monitoring dari setiap tahap pembelajarannya begitu ya teman-teman, dan ini istimewa sekali begitu. Artinya juga dari segi keberlanjutan itu tetap diperhatikan. Oke, apakah ada lagi teman-teman yang penasaran mungkin di bagian mana yang tadi belum sempat disampaikan, di-sharingkan oleh Bu Puspa? Mari silahkan, jangan ragu-ragu mumpung Bu Puspa ada bersama kita saat ini begitu ya. Silakan, siapa lagi? Saya Bu. Oh ya, silakan Anda. Ya, saya mau bertanya kepada Bu Puspa. Tadi kan SD Tumbuh memakai kurikulum nasional dan Cambridge. Nah, lalu untuk lulusan siswanya itu bisa melanjutkan ke sekolah yang semuanya memakai kurikulum Cambridge apa sekolah biasa? Begitu, Bu. Oke, baik. Terima kasih pertanyaan ini. Sepertinya memang pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa dan malah membuat saya penasaran juga ini. Lebih penasaran lagi dengan kurikulum Cambridge ini. Jadi kalau di Tumbuh 1, untuk ya itu tadi karena Cambridge ini digunakan sebagai enrichment, jadi tidak ada jadi untuk tidak ada keterikatan begitu mungkin ya Bu? Iya, betul, tidak ada keterikatan. Sehingga untuk keberlanjutan siswa-siswa pun untuk sejauh ini anak-anak berada di sekolah yang umum. Kalau untuk sekolah yang fokus menggunakan Cambridge International Primary Program sebagai kurikulum utama, saya pribadi jujur belum begitu banyak pengetahuan atau tentang sekolah mana yang menggunakan itu. Jadi sejauh ini anak-anak melanjutkan di sekolah umum. Kalaupun kalau di bayangan saya seharusnya mereka pun tetap bisa melanjutkan ke sekolah yang menggunakan CIPP sebagai kurikulum utama, asalkan mereka memang mempunyai dasarnya seperti bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Selama mereka sudah menguasai itu, kemungkinan besar bisa melanjutkan ke sekolah lanjutan yang menggunakan CIPP sebagai kurikulum utama. Terima kasih, Bu. Oke, sudah cukup menjawab, Nanda? Sudah, Bu. Oh, iya. Oke, baik. Monggo silakan kalau ada lagi yang masih penasaran begitu, silakan raise hand or say something with your voice ya. Oh, Fitriana Salsabila ya. Mari silakan.
Baik, selamat siang Bu Puspa dan Bu Kristi. Saya izin bertanya. Tadi kan di awal Ibu sempat menyinggung bahwa ada anak-anak inklusi ya Bu ya. Bagaimana pengalaman, saya penasaran bagaimana pengalaman Ibu dalam masa pandemi ini membimbing anak-anak inklusi secara daring. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Oke, betul. Kalau di sekolah tumbuh itu bisa dibilang di inclusive school, walaupun memang seharusnya semua sekolah inklusif, terutama di sekolah di Jogja. Semua sekolah harusnya menerima anak siapapun itu yang beragam, dan memang ada anak di SD tumbuh yang mana memiliki kebutuhan dalam pendampingan belajar maupun secara sikap seperti itu. Nah, memang tantangannya cukup besar selama pandemi ini. Kalau untuk memberikan gambaran sendiri, kalau di SD tumbuh secara keseluruhan, itu setiap kelas akan ada dua guru yang mendampingi anak-anak sekitar 20 anak. Di dalam satu kelas biasanya akan ada 2, 3, bahkan 4 anak yang membutuhkan perhatian khusus dalam belajar. Nah, selama pandemi ini, dua guru itu pastinya akan kesulitan dalam mendampingi anak karena tidak bisa mendampingi secara langsung, dan kami lebih banyak mempercayakan kepada orang tua tentunya karena mereka belajar dari rumah. Nah, ketika di sekolah belajar seperti biasa, ketika ada pembelajaran, kemudian satu guru akan memimpin pembelajaran, berjalannya pembelajaran, kemudian satu guru akan melihat adakah anak yang membutuhkan pendampingan dan akan mendampingi anak-anak tersebut. Nah, selama pandemi ini hal itu tidak dimungkinkan, sehingga guru-guru termasuk saya juga akan langsung memberikan materi maupun penugasan yang berbeda kepada anak-anak yang sekiranya dari hasil asesmen memang membutuhkan perlakuan yang berbeda, materi yang berbeda seperti itu. Jadi seperti contohnya ketika ada materi reading, maka saya akan menyiapkan beberapa materi sekaligus. Reading itu akan ada untuk anak kelas 5, misal sudah 2-3 paragraf untuk sebagian besar dari anak-anak. Nah, untuk anak yang memang misal tadi ada yang retardasi mental sehingga usianya masih TK, saya akan memberikan readingnya hanya beberapa kosakata. Dan kosakata itu yang ada di paragraf yang saya berikan untuk teman-temannya. Jadi mereka akan tetap belajar dengan topik yang sama, tapi memang lebih sederhana seperti itu. Jadi akan belajar kosakata, ketika yang lainnya sudah belajar paragraf. Ada juga terkadang anak-anak yang memang baru bisa membaca hingga 1 kalimat. Nah, itu akan menyesuaikan sesuai dengan kemampuan anak-anak. Dan itu adalah memang tantangannya di sekolah tumbuh yang mana inclusive school. Seperti itu. Oke, baik. Cukup menjawab, Mbak Pipit? Bu, terima kasih Bu Puspa. Ya, oke. Ini ada pertanyaan lagi yang tak kalah menariknya juga dari Mbak Tasya Juliana. Mungkin mau menyampaikan secara langsung, Mbak Tasya? Oh ya, boleh. Jadi pertanyaannya, tadi kan kalau di sekolah tumbuh itu kurikulum utamanya tetap kurikulum 2013, kurikulum nasional. Maaf. Nah, kan kalau di kurikulum nasional itu kan menerapkan pembelajarannya memakai tematik, buku tematik. Nah, untuk pelajaran seperti matematika atau sains gitu, di tematik juga kan ada, apakah tetap dipelajari di tematik atau tetap difokuskan ke pembelajaran khusus gitu, kayak English, matematika, dan sains. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Tasya. Oke, betul sekali kalau kami memang masih banyak menggunakan kurikulum 2013. Sebenarnya jujur saja saya memang ingin sekali lebih banyak di Cambridge-nya, jujur saja, karena untuk
secara panduannya itu lebih asik untuk anak-anak, materinya juga lebih menantang untuk anak-anak, dan juga pembelajarannya kalau saya lihat dari pembelajaran di kampus ini lebih bisa memberikan pembelajaran yang meaningful, kemudian lebih banyak kontekstualnya, walaupun sebenarnya di pembelajaran kurikulum 2013 juga bisa kita kelola seperti itu. Nah, kalau di SD Tumbuh sendiri tetap ada matematika, jadi selain ada CIPP Math dan juga CIPP Science, ada juga matematika dan IPA di pembelajaran tematik atau integrated learning. Nah, kalau tematik itu memang biasanya kita based on project, walaupun memang ada stand-alone subject ataupun pembelajaran satu mapel yang mana kita fokuskan, karena nantinya ketika kami menggunakan kurikulum 2013 kami masih ada seperti ujian sekolah daerah dan juga ujian sekolah yang mana mengharuskan ada mata pelajaran tertentu. Untuk matematika sendiri kami masih ada stand-alone-nya, jadi ada pembelajaran sendiri di mapel itu. Namun, sebagian besar kami integrasikan dalam sebuah proyek. Jadi misalkan proyeknya adalah, karena di Tumbuh 1 itu kita keistimewaannya adalah entrepreneurship, jadi misal membuat produk tertentu dan kemudian dijual. Di situ diintegrasikan untuk matematikanya, mungkin ada pecahan, kemudian tipanya nanti perubahan wujud benda, dan lain-lainnya. Nah, untuk math dan science sendiri itu akan ada dua cara. Yang pertama adalah kalau memang materinya memang sesuai dengan materi tematik di kurikulum 2013, maka juga kita akan integrasikan, namun tadi itu pengantarnya bahasa Inggris, kemudian untuk sumber belajarnya kita biasanya kalau suruh milih, kami lebih memilih untuk sumber belajar yang menggunakan CIPP, karena itu tadi lebih enak dipahami anak-anak lebih cepat belajar kalau menggunakan yang CIPP. Dan sainsnya pun seperti itu, ketika bisa diintegrasikan akan diintegrasikan. Nah, kalau tidak maka kita akan mempunyai akan berdiri sendiri untuk CIPP Math dan sainsnya. Mungkin sepertinya perlu berkunjung ke Tumbuh ya untuk lebih karena memang untuk kurikulumnya lumayan complicated, walaupun sebenarnya ketika dilaksanakan sebenarnya cukup sederhana sebenarnya. Oke. Itu Mbak Tasya, jadi tetap ada. Menjawab Mbak Tasya? Menjawab Bu, terima kasih. Oke, baik. Silakan teman-teman, ada lagi tidak? Ini mumpung ada Bu Puspa ya, mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain juga. Saya sedikit bertanya Bu, why Cambridge that Tumbuh 1 choose? Why not the other gitu? Kenapa Bu kira-kira? Baik, sebenarnya kalau untuk alasan dibalik why Cambridge, mungkin saya tidak bisa menjawab dengan pastinya karena saya sendiri bukan salah satu dari pendiri. Bukan penentu kebijakan begitu ya Bu istilahnya. Oke, tapi mungkin ada filosofi tertentu kah begitu? Oke. Dan actually Cambridge support our system atau bagaimana begitu? Kalau saya sendiri memang seperti tadi yang saya sampaikan, saya sendiri melihat bahwa Cambridge ini kurikulum yang lebih enak digunakan begitu dibandingkan bagi saya kurikulum 2013 ataupun kurikulum nasional sulit, lebih complicated ya gitulah, sulit untuk mengikuti, sedangkan Cambridge kemudian IPC itu untuk untuk kurikulumnya sangat mudah dipahami dari guru sendiri maupun juga dari anak-anak. Kita goalnya sudah ditentukan untuk kita bisa improvisasi sendiri, sedangkan kalau kurikulum 2013 terkadang sudah ada panduan-panduan yang mana kita kadang-kadang ingin improvisasi malah akhirnya stuck di situ, kadang-kadang seperti itu. Dan ya itu tadi lebih meaningful karena pembelajaran di kampus itu lebih applicable lah untuk
anak-anak. Seperti matematik ketika digunakan itu lebih asik seperti apa ya? Contoh sederhananya penjumlahan dan pengurangan. Nah, kalau di kurikulum nasional apa ya lebih ke dari sumber belajarnya sih ya, banyak contoh itu tidak semengasihkan di Cambridge. Ketika Cambridge menggunakan numbers born dan itu lebih anak-anak bisa lebih apa ya? Itu high order thinking skill yang sesungguhnya, tapi anak-anak enjoy. Nah, kalau kurikulum nasional, kalau saya lihat high order thinking skill-nya kadang-kadang membuat terbatas gitu ya. Seperti itu sih. Jadi asik sih kayak Cambridge Okay. International Grammar Program. So we can say that Cambridge, of course, easy to combine with national curriculum begitu ya Bu. Jadi lebih mudah dikombinasikan juga ya kalau kita lihat tadi dari pernyataan Bu Puspa tadi. Oke, ini ada Mbak Kiki Meiliani yang menyampaikan raise hand. Silakan Mbak Kiki untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya kepada Bu Puspa tentang tantangan yang poin kelima Bu. Itu kan different parents ability to assess. Nah, bagaimana cara Ibu sebagai guru untuk berkolaborasi dengan para orang tua supaya target pembelajaran yang ingin dicapai itu bisa tercapai dengan baik itu Bu? Karena kan tidak semua orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus itu bisa menangani anak mereka. Seperti itu Bu. Oke, terima kasih. Iya. Jadi yang utama yang kami lakukan ketika pembelajaran daring ini tentunya adalah ada meeting dengan orang tua dan kami mengharapkan keterbukaan, dan itu memang tidak mudah. Kami ada beberapa meeting yang mana dari di awal-awal orang tua banyak blaming school gitu ya, menyalahkan sekolah karena mereka merasa berat, tapi kemudian dari bantuan komite itu akhirnya terbentuklah sistem yang lebih baik, di mana orang tua jujur saja kalau seandainya memang kesulitan dalam mendampingi, kemudian disampaikan ke komite ke sekolah, dan kemudian ke sekolah akan mencarikan solusi seperti itu. Sampai akhirnya sekarang sudah bisa dibilang lancar lah pembelajaran daring ini. Orang tua ketika memang merasa kesulitan akan langsung menyampaikan ke guru terlebih dahulu. Lalu jika memang dari guru tidak ada penyelesaian masalah itu atau masih kesulitan dalam mencari solusi, maka akan ke komite dan yang kemudian akan ke sekolah. Nah, kalau sejauh ini biasanya dalam instruksi itu saya berikan beberapa kalimat. Satu kalimat bahwa silahkan bertanya dengan orang tua, boleh berkolaborasi dengan orang tua. Dan saya tekankan ke teman-teman juga bahwa karena orang tua ini adalah partner belajar anak-anak di rumah, jadi pastikan selalu menyadari ada keberadaan mereka. Jadi ketika menyapa atau memberikan instruksi di Google Classroom, sapalah juga orang tua. Dan itu yang akhirnya kalau saya lihat orang tua jadi merasa, oh aku dianggap kok, aku ada di sini. Jadinya ketika ada anak kesulitan, entah orang tuanya yang langsung menyampaikan ke guru atau orang tua yang mendorong anak untuk menyampaikan ke guru. Begitu sih jadinya keterbukaan itu yang penting. Kami juga menyadari bahwa orang tua kemampuannya berbeda, terutama dengan kesibukan orang tua, karena di Tumbuh sendiri kebanyakan orang tua itu wirausaha, jadi sangat sibuk. Jadi tantangan yang terbesar adalah waktu pendampingan kalau di awal itu. Jadinya kami membuat istilahnya batas pengumpulan tugas, batas pengerjaan, batas mengakses materi itu juga lebih panjang dibandingkan dengan belajar yang seperti biasa. Jadi tugas misal kami berikan 2 atau 3 hari deadline-nya setelah pemberian tugas seperti itu. Jadi sejauh ini sih yang paling kesulitan di waktu pendampingan, dan untuk
pendampingannya itu sendiri pun ya hanya sekitar 15% yang mengalami kesulitan dalam penyampaian. Dan kami juga mendorong teman-teman untuk menyampaikan secara langsung materi-materinya. Jadi agar mengurangi mengurangi kewajiban orang tua dalam menjelaskan. Jadi biasanya teman-teman akan membuat video dengan teman-teman secara langsung menyampaikan materi. Atau juga biasanya ada teman-teman yang kreatif menggunakan Zoom seperti ini. Jadinya dengan Zoom kemudian menyampaikan PowerPoint dan direkam. Itu adalah cara termudah untuk teman-teman menyampaikan tugas, dan itu baru nanti di-share videonya. Jadi tidak sinkronis, tapi tetap bisa seperti sinkronis. Seperti itu. Oke, sudah menjawab Mbak Ki? Sudah Bu, terima kasih. Oke, baik. Ya teman-teman, ini sudah pukul 14.16. Mungkin satu pertanyaan lagi, silakan kalau masih ada yang penasaran. Ayo, siapa? Satu pertanyaan lagi. Saya Bu. Oh ya, silakan. Mohon izin Bu Puspa dan Bu Kristi. SD Tumbuh kan tadi pendidikan untuk sekolah inklusif ya Bu. Nah itu menerapkan mengcombine kurikulum 2013 dengan kurikulum Cambridge. Menurut pengalaman Ibu, apakah ada kayak bentrokan-bentrokan, kesulitan-kesulitan ketika menerapkan itu kepada anak-anak, karena ini kan anak diajak untuk berpikir secara internasional ya Bu, dari pola pikir yang nasional itu. Terima kasih. Oke. Biasanya memang bentrokan itu adanya di guru sih ya. Kalau di anak-anak, anak-anak itu sangat mudah untuk menyesuaikan. Kemudian ya selama mereka enjoy maka mereka akan belajar dengan baik. Yang jadi masalah adalah ketika kami menyusun perencanaan. Memang jujur saja dalam membuat perencanaan itu yang jadi tantangan untuk gurunya, karena itu tadi seperti jadi dulu di awal itu matematika berdiri sendiri, kemudian matematik yang CIPP berdiri sendiri, dan jarang sekali ada pengintegrasian. Akhirnya kadang-kadang tumpang tindih seperti itu. Kemarin sudah membicarakan tentang penjumlahan pengurangan, kemudian ternyata di Cambridge juga ada nih. Lalu ini malah jadi berulang, jadi jadi wasting money, wasting time seperti itu. Kiranya uangnya. Jadi wasting time, akhirnya kami memutuskan, kita harus cari cara ini. Bagaimana agar kita nggak wasting time untuk mengulang materi yang sama. Akhirnya diintegrasikanlah ketika ada penjumlahan dan pengurangan, kita akan melihat nih, ini lebih enak pakai yang mana. Kalau pakai Cambridge ya udah Cambridge saja seperti itu. Lalu jadi hanya beberapa, karena sangat sedikit sebenarnya kalau ditumbuh itu untuk jam matematik dan sains. Ini sebenarnya saya mengajukan untuk penambahan jumlah jam pelajaran di di setiap minggunya, karena sejauh ini mungkin teman-teman akan kaget karena hanya 1 jam pelajaran, yang mana itu adalah 35 menit setiap minggunya. Dan itu yang akhirnya kita mau enrichment pakai Cambridge International Primary Program, tapi itu cuma 1 JP, dan akhirnya itu malah kurang maksimal. Akhirnya kita kadang-kadang mengambil jam di tematik itu, dan kita memakai memakai yang dari CIPP, begitu sih. Jadi akhirnya kami lihat itu lebih maksimal karena kita lebih banyak menggunakan CIPP-nya, begitu. Kesulitannya lebih di gurunya, bukan di anaknya. Anaknya terima-terima saja kok. Terima kasih Bu. Oke, menjawab ya Mbak Catherine ya. Oke, baik. Ini sudah 14.20. Apakah saya mau cek lagi apakah masih ada yang raise hand? Oke ya.
Ternyata sudah, dan nanti kalau misalnya ada hal-hal yang ingin diketahui lebih lagi begitu, boleh ya Bu Puspa bertanya ke Bu Puspa ataupun nanti suatu saat kami observe ke SD Tumbuh begitu ya Bu ya. Ya, dengan senang hati. Oke, baik. Mungkin yang terakhir sekali Bu Puspa. Jadi teman-teman PGSD ini kalau saya amati begitu ya, sebetulnya bukan tidak mampu ya untuk improve their English begitu, tapi hanya kadang problemnya itu tidak pede begitu Bu. Jadi kalau untuk lebih mendalami bahasa Inggris itu mungkin bentroknya itu bukan masalah I cannot gitu ya, bukan masalah saya tidak bisa begitu, tapi tadi soal confidence begitu ya Bu. Nah mungkin Bu Puspa ini punya tips-tips tertentu begitu. Mungkin tadi related dengan apa yang disampaikan, apa yang ditanyakan oleh Mbak Dinda tadi, tapi ini lebih saya coba untuk perdalam begitu. Mungkin ada tips-tips tertentu, even Bu Puspa bukan dari background bahasa Inggris, kemudian waktu dulu belajar bahasa Inggrisnya di PGSD juga mungkin tidak sebanyak mungkin teman-teman yang dari PBI atau dari sastra Inggris, tentu saja seperti itu ya. Tetapi ya sudah, kita memang ini zaman yang harus kita hadapi dan mau nggak mau kita harus maju kayak gitu. Nah, mungkin Bu Puspa punya tips-tips tersendiri untuk teman-teman di sini supaya more confidence with English kayak gitu. Kemudian how to build or how to motivate ourselves lah, minimal seperti itu ya. Kalau motivate the other kayak gitu kan mungkin bisa, tapi lebih sulit kadang how to motivate ourselves gitu. Mungkin Bu Puspa punya tips-tips tertentu, monggo Bu, ini untuk teman-teman PGSD. Oke. Ini menarik karena memang betul yang disampaikan Bu Kristi, bahwa saya juga dari PGSD loh. Saya mendapatkan bahasa Inggris mungkin, bukan mungkin ya, tapi pasti jauh lebih sedikit daripada teman-teman di sini, karena teman-teman konsentrasinya di curriculum. Nah, saya sendiri pernah mengalami yang mana tidak percaya diri menggunakan bahasa Inggris. Tapi kemudian teman-teman saya yang mana mereka yang menerima atau berpikiran positif bahwa kita itu sama-sama belajar, itu yang jadi kunci. Jadi itu dari kita bareng-bareng sih, nggak bisa dari kita sendiri. Kalau kita melihat semua orang dalam mode belajar, tidak mungkin kita memang kita bukan native speaker, jadinya kita pasti akan melakukan beberapa kesalahan, yang mana kesalahan itu oke. Dan saya sendiri yang menjadikan saya motivasi itu dari ketika saya punya beberapa teman yang mana native. Ketika saya berbicara dengan mereka, mereka selalu menunjukkan wajah mengapresiasi karena saya berani berbahasa Inggris. Kemudian ketika salah pun mereka tidak akan menampilkan ekspresi yang merendahkan. Dari tidak menghakimi begitu ya Bu ya. Iya, betul. Jadi di situ mereka sangat baik ya, mereka tahu bahwa I'm not a native speaker. Kemudian saya juga pastinya akan ada beberapa kesalahan, dan itu pun sebenarnya yang kita lakukan, saya sendiri lakukan ketika saya berbicara dengan orang luar negeri yang berbicara yang menggunakan bahasa Indonesia. Ketika mereka melakukan kesalahan pun, kalau saya lihat it's okay karena mereka menggunakan native-nya berbahasa Indonesia gitu. Nah, ketika seperti itu kita bersama-sama menyadari bahwa kita dalam mode belajar, nah itulah yang akhirnya kita akan percaya diri. Jadi saling mendukung gitu. Dan saya sendiri punya satu teman sebenarnya, hanya satu teman yang mana kita selalu chattingan menggunakan bahasa Inggris. Kemudian gibah, ketika gibah pun kita pakai bahasa Inggris, dan itu yang membuat kita gibah dalam artian positif ya. Kadang-kadang juga ada negatifnya, tapi lebih banyak kita gibah dalam hal pendidikan, dan itu kita banyak menggunakan bahasa Inggris, kita koreksi satu sama lain. Nah itu satu teman saja yang memang sangat mendukung kita menggunakan bahasa Inggris, itu bisa our English better, much better gitu.
Jadi mungkin teman-teman silahkan mencari satu teman yang memang sangat mungkin dipercaya. Aku pede kok kalau sama dia salah kayak gitu. Mungkin kalau di depan orang banyak belum pede. Mulailah dari satu teman yang akan menerima kesalahan kalian. Nanti juga ketika kalian menerima kesalahan orang lain, semoga yang lain juga akan seperti itu sehingga semuanya akan lebih pede di dalam belajar. Begitu sih Bu Kristi. Oke, luar biasa sekali Bu Puspa ya. Ya, ini teman-teman menjadi satu insight juga untuk kita semua ya. Jadi don't be afraid to try. Begitu intinya ya Bu Puspa ya. Jangan takut untuk salah juga begitu. Mungkin bisa diadakan ini untuk teman-teman kelas KI misalnya tiap hari Kamis yuk kita komunikasinya pakai bahasa Inggris. Salah nggak salah pokoknya kita harus terima. Itu bagian dari ini ya melatih skill bahasa Inggris juga saya kira begitu. Mungkin bisa dicoba begitu teman-teman. Atau kesepakatan, yuk sama satu teman tadi, misalnya satu teman atau 3 teman tiap hari Kamis atau tiap hari Jumat atau ya mungkin tiap hari Kamis karena kalau tiap Kamis itu kuliah Cambridge. so we can try to communicate with English misalnya seperti itu. It's okay gitu ya. Jadi dan tadi jangan takut untuk salah, itu betul sekali yang disampaikan Bu Puspa. Ibarat kata kalau bahasa Inggris ini adalah sebuah makanan, kalau kita hanya takut wah ini racun nggak ya, ini membahayakan tubuh kita ya, kita nggak bakalan makan. Akhirnya kita lapar, suatu saat kita nggak punya tenaga dan akhirnya kita mati kan, ibaratnya begitu ya Bu Puspa. Kok ekstrim sekali ya contoh saya. Tapi betul teman-teman, dan kalau teman-teman sadari, menurut saya ini harus disadari begitu, perkembangan saat ini gitu ya, yang sangat cepat gitu, itu menuntut kita semua untuk juga belajar yang tadinya mungkin kita fobia begitu, but start today, yuk kita sama-sama untuk try gitu, dan jangan takut salah tadi. Saya pikir itu yang toh juga Bu Puspa ini tadi mencontohkan sendiri. Ada perasaan tidak pede di awal, tetapi kalau kita mencoba, ternyata itu juga confidence kita akan terbangun dengan sendirinya ya Bu Puspa ya, dan toh tidak kalah dengan mereka yang lulusan dari bahasa Inggris gitu teman-teman. So teman-teman tidak boleh takut dan mari coba gitu ya. Kesepakatan tadi, misalnya dengan 1-2 orang teman, yuk setiap Kamis kita communicate with English kayak gitu. Dan kebetulan tugasnya juga bahasa Inggris kok sudah. Oke, terima kasih sekali Bu Puspa untuk. Mungkin satu lagi Bu. Oh ya, silakan Bu. Jadi mungkin tadi sudah saya sampaikan sih, tapi ini yang satu trik yang saya lakukan untuk percaya diri di depan anak-anak, yaitu dengan mengakui bahwa ya itu tadi I'm not perfect in English. Just let me know if I make a mistake. Seperti itu. Jadinya beberapa anak-anak akan terbiasa ketika saya mengucapkan satu kata yang salah, anak-anak akan maju ke depan, kemudian membisikin, "Oh, it should be like this." Oke. Dan itu akhirnya karena istilahnya menurunkan harapan anak-anak. Jadi ketika kita masuk, mungkin kita sendiri mengharapkan kita perfect, kita harus lebih baik, kita harus sangat baik. Tapi kita sampaikan dulu di awal, kita tidak sebaik itu, tapi kita akan belajar untuk lebih baik seperti itu. Luar biasa ya. Jadi guru pun kita juga belajar dari anak-anak ya Bu ya. Apalagi di sekarang ini generasi alpha kita katakan seperti itu juga bahasa Inggrisnya sudah castis gitu ya. Dan saya yang agak heran juga, ponakan saya itu juga sudah lancar berbahasa Inggris, itu bukan karena dia sekolahnya internasional, tidak, orang tuanya juga bukan orang tua bule begitu, tapi dari apa yang dia tonton, apa yang dia baca, apa yang gamenya dia begitu, ternyata itu juga sudah melatih bahasa Inggris. Nah, maka kita juga wajib untuk menyesuaikan dengan anak-anak zaman sekarang. Dan tadi Bu Puspa mencontohkan baik sekali, walaupun di depan anak-anak juga kita rendah hati mengakui seandainya there is a mistake gitu ya, kita akui begitu ya, dan toh itu malah menunjukkan bahwa ya kita orang yang mau belajar begitu, baik itu tidak hanya dengan orang yang lebih dewasa tetapi juga bahkan dengan anak-anak sekalipun. Luar biasa, kita beri applause sekali lagi untuk Bu Puspa.
Terima kasih untuk waktunya, untuk sharingnya yang luar biasa. Nanti kapan kalau ada waktu kita minta izin untuk ke SD Tumbuh ya tentunya. Begitu. Sedikit saya simpulkan dari apa yang sudah disampaikan Bu Puspa tadi melalui sharing-sharingnya tadi, pasti akan ada challenges begitu ya di setiap pembelajaran kita. Baik itu kurikulum apapun, saya pikir challenges itu pasti akan ada. Tapi tadi kalau kita lihat Bu Puspa punya goals, apa yang ditentukan, jadi tahu challenges-nya apa, tapi tahu juga goals-nya yang mau diraih apa, begitu. Nah, kalau tahu goals-nya yang mau diraih apa, maka ini menjadi decision making untuk kita how to create method. Nah, ini yang penting ya. Jadi, tantangannya apa, goals-nya apa, dan kita bisa meng-create method yang sesuai dari goals yang mau kita raih, tapi juga kontekstual dengan tantangan yang ada. Dan ini luar biasa sekali. Itu yang bisa saya simpulkan dari yang disampaikan oleh Bu Puspa. Sebelum saya kembalikan ke MC, tentunya mungkin baik kalau kita berpose dulu ya. Sekarang kan kebiasaan itu foto di Zoom gitu. Ini ada 2 layar, tapi kan saya tidak tahu teman-teman ini mungkin di layar saya ada di halaman pertama, di layar kalian di halaman kedua dan seterusnya begitu. Jadi tahan senyumnya gitu. Saya akan screenshot dan nanti akan tentu saja saya bagikan ke teman-teman sebelum saya kembalikan ke MC ya. Oke, silakan berpose. 1, 2, 3. Satu lagi. Hati-hati kalau senyum yang menggunakan background itu ya, karena kadang tembus pandang di giginya karena backgroundnya putih. 1, 2, 3. Oke, good. Thank you very much. Terima kasih sekali lagi Bu Puspa untuk sharing, untuk motivasinya dan untuk semuanya, dan untuk juga waktu yang disediakan untuk teman-teman di sini. Baik, itu teman-teman. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC kita yang luar biasa, Mbak Ratih. Silahkan Mbak Ratih. Ya, terima kasih Bu. Wah, menarik sekali ya teman-teman kuliah kita pada hari ini. Nggak terasa nih, ternyata kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung dalam jaringan Zoom meeting ini, terlebih untuk Ibu Puspa yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi materi yang luar biasa pada kuliah khusus hari ini, Ibu. Dan teman-teman, sebelum mengakhiri acara kita pada hari ini, alangkah baiknya kita menutup doa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh Mbak Tasya. Minta tolong Mbak Tasya untuk memimpin doa penutup pada hari ini. Mari Bu Puspa dan Bu Kristi dan teman-teman semua, mari kita tutup acara ini dengan berdoa. Saya akan pimpin secara Kristen, yang lain mohon menyesuaikan dengan kepercayaannya masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak atas penyertaan Tuhan dari awal, pertengahan, kepada akhirnya. Acara ini dapat dilaksanakan dengan baik Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan melakukan aktivitas lain. Tuhan yang tolong atur semuanya Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Mbak Tasya. Baik teman-teman, demikianlah kuliah khusus kita pada hari ini. Semoga setelah ini kita bisa melanjutkan kegiatan kita. Saya Ratih pamit undur diri. Terima kasih teman-teman. Oke, sampai jumpa lagi. Terima kasih Bu Puspa. Teman-teman boleh meninggalkan Zoom room ini gitu ya, karena room ini akan segera digunakan untuk yang UTS susulan kemarin gitu. Jadi silakan yang bukan peserta UTS susulan bisa check out. Oke, sekali lagi terima kasih Bu Puspa. Dan terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Bu Puspa. Terima kasih Bu Puspa.